Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengantar informatika dan komputasi. Video ini adalah bagian terakhir yang dibuat oleh Legio 1, yaitu Ian, Charlton, Ben, dan juga Karen. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari dari minggu ke-7, yaitu materi tentang keamanan jaringan dan informasi. Topik ini sangat penting karena dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap data dan jaringan juga semakin tinggi. Nah, tanpa lebih lama lagi, mari kita mulai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama minggu ke-7, pentingnya keamanan jaringan dan informasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan jaringan, keamanan jaringan dan informasi menjadi hal yang sangat penting. Keamanan ini melibatkan perlindungan terhadap data dan sistem dari berbagai ancaman seperti hacking, phishing, malware, dan serangan lainnya yang bisa mencuri atau merusak informasi penting. Di dunia nyata kita sering mendengar berita tentang peretasan data di perusahaan besar, pencurian informasi terdeteksi, atau penipuan phishing yang menyebabkan kerugian besar. Inilah mengapa keamanan digital dan jaringan sangat diperlukan untuk melindungi informasi pribadi dan perusahaan. Jenis-jenis ancaman keamanan jaringan. Ada beberapa jenis ancaman utama yang sering kita hadapi dalam keamanan jaringan. Mari kita lihat lebih dekat apa saja ancaman tersebut dan bagaimana mereka bekerja. Yang pertama adalah hacking, di mana seorang peretas mencoba masuk ke sistem atau jaringan tanpa izin untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data. Peretas biasanya mencari celah keamanan di jaringan atau sistem perangkat lunak untuk mendapatkan akses tidak sah. Ancaman berikutnya adalah phishing, yang merupakan salah satu bentuk serangan sosial. Di sini penyerang mencoba menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi seperti password atau informasi kartu kredit melalui email atau situs web yang palsu yang terlihat seperti situs resmi. Nah, lalu ada malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi komputer atau jaringan. Malware dapat mengambil berbagai bentuk seperti virus, worm, ataupun ransomware. Ransomware misalnya mengunci data pengguna dan meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. Serangan lain yang sering kita temui adalah denial of service ataupun DOS, di mana penyerang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan hingga server tidak bisa menangani permintaan yang sah. Ini bisa menyebabkan penggangguan besar pada layanan yang dihosting oleh server tersebut. Enkripsi dan keamanan data. Untuk melindungi data dari ancaman tersebut, salah satu metode yang paling efektif untuk digunakan adalah enkripsi. Enkripsi itu merupakan proses yang mengubah data menjadi kode yang nggak bisa dibaca oleh siapapun kecuali mereka punya kunci untuk mendeskripsinya. Misalnya nih, ketika kamu sedang mengirim pesan terenkripsi, pesan tersebut akan diubah, teksnya itu jadi teks acak dan tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi. Hanya penerima yang memiliki kunci ini yang bisa membaca pesan tersebut. Ini adalah cara yang paling efektif dan sangat efektif untuk menjaga kerahasiaan informasi. Enkripsi itu sangat penting dalam interaksi dalam transaksi online, seperti pembayaran dengan kartu kredit, di mana informasi sensitif itu harus dikirim melalui jaringan yang mungkin tidak aman. Dengan enkripsi, data seperti nomor kartu kredit, dan juga informasi pribadi itu tetap aman meskipun data tersebut melewati jaringan publik.
VPN. Selain enkripsi, ada juga alat lain yang sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan, yaitu firewall. Firewall bertindak sebagai penjaga gerbang yang memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, dan hanya mengizinkan lalu lintas yang sah. Firewall mencegah ancaman dari luar jaringan seperti peretas atau perangkat lunak yang berbahaya yang mencoba mengakses data di dalam jaringan. Jika lalu lintas data mencurigakan terdeteksi, firewall akan langsung memblokirnya sebelum bisa merusak sistem. Selain firewall, ada juga VPN atau Virtual Private Network yang sering digunakan untuk menjaga privasi dan keamanan data. VPN menciptakan jalur aman dan terenkripsi antara perangkat kita dan dengan server tujuan, sehingga data yang dikirimkan tidak bisa diintip oleh pihak ketiga. VPN sangat berguna terutama ketika kita bekerja dari jarak jauh ataupun mengakses jaringan perusahaan dari luar kantor. Dengan VPN, kita bisa memastikan bahwa data yang kita kirim dan terima tetap aman, bahkan saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Bagian 5, autentikasi dan two-factor authentication. Metode lain yang sangat penting untuk menjaga keamanan informasi adalah autentikasi, yaitu proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Yang paling umum adalah penggunaan password, tetapi password saja tidak selalu cukup untuk melindungi akun. Untuk meningkatkan keamanan, banyak sistem kini menggunakan two-factor authentication atau 2FA. Ini berarti selain memasukkan password, pengguna juga harus memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan perangkat pada pengguna. Misalnya, melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Ini mendapatkan lapisan keamanan ekstra sehingga meskipun password dicuri, akun tetap tidak bisa diakses tanpa kode verifikasi tambahan. Itulah penjelasan materi minggu 7 tentang keamanan jaringan dan informasi. Semoga kalian sekarang lebih memahami pentingnya menjaga data dan jaringan kita dari berbagai ancaman yang ada di dunia digital. Terima kasih sudah menonton selama ini, dan jangan lupa untuk menonton video sebelum-sebelumnya jika kalian belum paham. Terima kasih sudah menonton, terima kasih.